Shalom pemuda GPIB, kembali lagi di SBP on the Weekend hari ini, Sabtu tanggal 16 April 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kembali mengumpulkan kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pedoman di dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman hari ini terambil di dalam Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan yang ke-37. Dalam perikop, lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sekarang kita akan membacakan renungan pada hari ini. Dalam judul Kematian yang Membawa Hidup. Sobat muda, praktik penebus atas dosa dalam tradisi orang Israel atau agama Yahudi dilakukan melalui penyembelihan hewan kurban. Hewan yang tidak bercacat dianggap layak sebagai penebus. Darah hewan yang tercurah mengabsahkan penebusan itu. Dalam kekristenan, penebusan itu dilakukan oleh Allah sendiri, sebab manusia tidak mampu menebus dirinya dari kutuk dosa. Manusia yang bercacat celah akibat dosa tidak layak untuk menjadi tebusan bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Hanya Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia yang sejak kelahiran sampai kematiannya sama sekali tidak berdosa. Dialah satu-satunya yang layak menebus dunia. Sobat muda, menjelang hari persiapan Sabat, para prajurit diperintahkan untuk menurunkan jenazah mereka yang mati tersalib. Kedua penjahat di sebelah Yesus masih hidup, sehingga kaki mereka harus dipatahkan untuk mempercepat kematian. Akan tetapi Yesus ditemukan telah mati. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, lalu keluarlah darah dan air. Orang itu bersaksi bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Ia tidak berpura-pura mati. Kesaksian prajurit itu meneguhkan iman umat Allah bahwa Yesus Tuhan benar-benar mati di atas kayu salib. Kesaksian ini sesuai dengan nubuat para nabi dan ucapan malaikat Gabriel kepada Yusuf dan Maria bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi memberikan darah dan nyawanya untuk mengampuni dosa manusia. Sobat muda, pengorbanan Yesus adalah bukti cinta Allah yang besar kepada kita. Lalu apalagi yang kita ragukan darinya? Dalam kemanusiaannya, ia rela mati bagi kita, ia turun ke dunia orang mati dan mengalahkan maut. Dalam kematiannya, kita bisa merdeka dari kutuk dosa dan mendapat jaminan hidup yang kekal. Teman-teman pemuda GPIB, dari renungan hari ini kita bisa belajar bahwa kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang prajurit Romawi lakukan, yaitu kita harus selalu memberitakan kebenarannya karena Tuhan sudah rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, kita harus yakin bahwa Tuhan telah mati dan akan bangkit untuk menebus dosa kita. Selamat menyambut kebangkitan Kristus, kiranya damai Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan firman-Mu bisa kami renungkan di dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman pemuda GPIB, sekian renungan pada hari ini. Jangan lupa saksikan SBP on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam biru Ben Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!